Tujuan dari laporan sendiri kira-kira seperti keinginan seperti apa, Pak? Ya, sebagai kan kewajiban kami sebagai masyarakat yang menginginkan Buntut dugaan fitnah ke dirinya, Kak dan masyarakat Desa Tegal Gubuk bakal melaporkan ke APH. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Kak yang mengaku warga Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dirinya akan melaporkan pemerintah Desa Tegal Gubuk atas dugaan fitnah yang dialamatkan ke saya, kata Kak karena dirinya merasa difitnah melalui surat pernyataan yang mengarah fitnahnya ke saya, papar Kak Kak juga menilai bahwa BPD itu sudah keterlaluan, yang pada dasarnya kami hanya ingin audensi kepada BPD, hingga kini membuat dan menuai animo yang sangat tinggi di masyarakat Desa Tegal Gubuk. Pasalnya, semenjak saya meminta kopi LPJ dan SPJ Desa, beberapa kali tidak direspon, ucap Kak saat ada di ruang aula kantor Desa Tegal Gubuk, sekira pukul 20.30 menit, pada malam Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Karena KUU Tegal Gubuk tersebut yang terpilih dan sejak dilantik pada tahun 2021 lalu itu diduga tidak terlihat hasil yang pembangunannya yang signifikan atas penyaluran dana desa, dan APBDes yang begitu besar, ungkap Kak Terhitung 2 tahun berjalan pemerintahan KUU As'ad, setelah dilantik, berapa miliar dana desa yang sudah diserap, akan tetapi hingga saat ini masyarakat belum juga merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kami selaku masyarakat Desa Tegal Gubuk, ingin mencoba untuk berani hingga melaporkan KUU Tegal Gubuk ke APH. Kak yang didampingi beberapa warga Desa Tegal Gubuk, dan saya selaku masyarakat Tegal Gubuk, menyampaikan keberatan di aula kantor Desa Tegal Gubuk, yang juga di situ ada beberapa jurnalis di ruang itu juga. Kami mohon kepada aparat penegak hukum agar menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku pada kasus ini, karena kami masyarakat Desa Tegal Gubuk akan terus mengawal penuh kasus ini, dan kami siap mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ujarnya, malam Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Di sisi lain juga beberapa wartawan yang sedang melakukan liputan terhadap warga desa yang diduga difitnah itu, Sekdes atau juru tulis Desa Tegal Gubuk, Adi Saprudin, mengusir adanya wartawan yang sedang liputan tersebut, padahal jika sedang meliput itu termasuk kategori penghalangan yang dilakukan perangkat Desa Tegal Gubuk, itu telah melanggar pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan sedang menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana. Hal itu juga Sekdes atau juru tulis Adi Saprudin, ketika diminta konfirmasi Global Expos TV, dirinya menolak untuk dikonfirmasi wartawan Global Expos TV, bahkan silahkan ke mandor aja, ke yang lain saja konfirmasinya, yang saat itu disaksikan oleh beberapa wartawan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sukadi, mengabarkan. Pada malam ini, malam Sabtu, tanggal 15. Sesuai janji KUU pada tanggal berapa ya, Rabu malam, atas permohonan kami keberatan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah desa, karena untuk mereka yang dituntut dipaksa untuk membuat menandatangani surat pernyataan yang draftnya itu sudah dibuat oleh pemerintah desa yang tidak sesuai dengan permohonan audensi kami ke BPD. Artinya Pak Karon sendiri merasa keberatan nggak? Saya keberatan, apalagi dengan surat pernyataan draft yang dibuat oleh pemerintah desa itu sangat membutuhkan kami.
kami merasa difitnah, tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Kedepannya, Bang Kaeron. Ya, kedepannya kami akan, karena negara kita ini negara hukum, kami akan meluruskan apa yang disangkakan oleh pemerintah desa terkait dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengikut kami permohonan audiensi. Itu pun salah kaprah. Audiensi itu kan bukan ke pemerintah desa, kami memohon audiensi itu ke BPD. BPD. Nah, untuk apa kira-kira audiensinya, Pak? Untuk apa itu audiensinya? Audiensi itu Untuk minta keterangan apa ya? Minta keterangan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang selama ini pemerintah desa kami itu tidak ada transparansi dalam anggaran. Termasuk banyak anggaran yang fiktif dan anggaran yang double, termasuk kerabat beton yang di Blok 4. Oh gitu ya. Ya, maka untuk yang masalah kami, masalah surat pernyataan, ada bahasa-bahasa yang menyebutkan saya, yang memunculkan saya, memfitnah saya, ini beda dengan apa rangkaian dumas kami. Yang apa yang sudah dilakukan ya, artinya? Iya, ini jelas ini murni fitnah. Melaporkan apa yang dibuat surat pernyataan ini oleh Gubuk Tegal. Tentang Dumas, Pak Kaeron, tentang Dumas kira-kira seperti apa? Kalau Dumas sendiri, karena dari awal dari tahun kemarin saya meminta data dari pemerintah desa tentang LPPD, termasuk PPD, termasuk kecamatan, itu tidak ada yang memberikan. Nah, untuk 4 bulan yang lalu kami diberi sama ketua BPD karena saya kejar-kejar terus, akhirnya diberi APBDes. APBDes itu juga hanya anggaran pendapatan desa Tegal itu 2.502.000. Tujuan dari laporan sendiri kira-kira seperti keinginannya seperti apa, Pak? Ya, sebagai kan kewajiban kami sebagai masyarakat yang menginginkan desa kami ini menjadi desa yang maju sesuai julukan desa maju. Ternyata kan kami masyarakat itu melihat banyak sekali apa ya istilahnya jalan-jalan yang masih hancur, terus proyek ini tidak jelas, tidak ada papan proyeknya, volumenya apa itu anggarannya semua siluman gitu ya. Maka langkah kami di Mas itu pengen meluruskan demi terlaksananya masyarakat subur, sejahtera sesuai dengan tujuan pemerintah pusat. Sementara saya bisa bicara dengan siapa, Pak? Dengan Pak Hayo sebagai masyarakat, sebagai koordinator Dumas. Oke, terima kasih, Pak.